Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati, saya sayangi guru kita, Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan, serta Bapak dan Ibu segenap partisipan Golden Habit Forum yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang insya Allah dan dirahmati Allah Ta'ala. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Atas nikmatnya hingga pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka, untuk berjumpa kembali di forum kita, di Golden Habit Forum. Alhamdulillah semua atas nikmat yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita atas nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, tidak terasa pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di episode yang ke-31. Insya Allah kita akan membahas salah satu tema yang seputar masih tentang berpikir positif. Hari ini kita akan membahas tentang merespon positif sikap teman atau saudara kita. Ini materi yang sangat luar biasa. Dalam resume juga sudah dituliskan oleh narasumber kita bahwa respon positif bagi sikap teman yang menyenangkan itu biasa, tapi respon positif dari sikap teman yang negatif itu istimewa. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil satu hikmah pelajaran yang bisa berharga dan membawa hikmah yang besar untuk diri kita atas pencerahan pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, tidak berpanjang lebar, mari kita awali forum kita pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah SWT dengan kita awali membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu disilahkan Dr. Agus Sukaca. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan ya, Golden Habit Forum, rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, kita bisa kembali bersama-sama, sama-sama belajar ya di Golden Habit Forum ini. Ya. Dan alhamdulillah tetap istimewa yang hadir, ya, orang-orang yang sangat luar biasa. Ya. Dan saat ini saya live dari Banjarmasin. Ya. Di hotel. Ya, di hotel ini, di hotel apa ini namanya? Hotel Arya Barito. Ya. Di Hotel Arya Barito Banjarmasin. Kami sedang sedang mengikuti temu regional, silaturahim regional Muhammadiyah Sekalimantan, ya, yang di samping Ketua Sekretaris PWM juga diikuti oleh Ketua-Ketua PWA, Pimpinan Wilayah Aisyah Sekalimantan, Direktur-Direktur Rumah Sakit Sekalimantan, ya, Rektor-Rektor Universitas Muhammadiyah Sekalimantan, dan Ortom Angkatan Muda Pemuda. Ya. Alhamdulillah ini cukup semarak ya, di Banjarmasin. Ya, mudah-mudahan nanti menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang mempunyai dampak yang besar bagi masa depan umat Islam, khususnya di bumi Kalimantan. Ya. Dan syukur-syukur bisa untuk
negeri kita tercinta Indonesia ini. Bapak Ibu, ya, ini alhamdulillah saya juga didampingi oleh ibunda saya, ya, di samping Bapak. Alhamdulillah, ya. Di samping yang sudah mudawamah selalu hadir, ya, ada Prof. Partino, ada Dr. Joko, ada Pak Sairi, ada Dr. Biri. Ini teman-teman dari Kaltim, alhamdulillah cukup lengkap ini dari anggota BWM dan lain-lain. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, topik kita masih seputar berpikir positif. Dan kali ini adalah bagaimana kita bisa merespon positif terhadap sikap atau perilaku teman maupun saudara-saudara kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini saya kira sesuatu hal yang biasa kita alami, ya. Kita bertemu teman, bertemu saudara, itu hari-hari kita alami, ya. Nah, bagaimana kita bisa merespon apapun, ya, yang dilakukan oleh teman-teman kita. Nanti insya Allah akan mempertajam kajian kita ini, ya, Pak Kiai Agus Kusnadi dari Bandung, ya. Insya Allah nanti akan memberikan penajaman-penajaman terhadap bagaimana kita bisa merespon positif terhadap sikap atau perilaku teman-teman kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, sikap perilaku saudara atau teman itu boleh jadi menyenangkan, boleh jadi menyebalkan, boleh jadi justru menyakitkan. Ini ketiga hal ini mungkin saja akan kita alami dari interaksi kita dengan saudara atau teman. Ya. Karena apa yang mereka lakukan kemungkinannya ya cuman itu, ya, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ya. Kalau menyenangkan bagaimana kita merespon, ya. Kalau menyakitkan bagaimana kita meresponnya. Ya, menyebalkan itu biasanya juga sangat sering terjadi. Ya. Nah, ini kita bisa menerima, ya, senyuman, ya, sikap positif, sikap yang bersahabat dari saudara kita, ya, orang serumah, ya, mungkin anak, ya, mungkin istri, mungkin orang tua, ya. Nah, ini yang mungkin, ya, akan kita terima pada kehidupan kita. Ya. Ini kalau mereka memberikan suatu sikap yang positif, ya, bagaimana kita merespon? Apakah kita merespon dengan baik? Ya. Artinya sikap positif mereka kita hadapi dengan cara yang positif. Dan ini sesuatu yang sudah selayaknya, ya, bahwa jazaul ihsan itu elal ihsan. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu kebaikan, maka sebaiknya kita merespon dengan baik. Diberikan senyuman, kita membalas senyuman, ya. Diberikan kebaikan, diberikan bantuan, kita membalas dengan bantuan juga, ya. Sehingga ini balasannya adalah balasan kebaikan. Tetapi ada juga yang ketika ada orang berbuat baik, itu responnya biasa-biasa saja. Dianggap itu sebagai sesuatu yang sudah selayaknya dia terima. Tidak merasakan kebaikan itu adalah sesuatu yang istimewa. Tapi anehnya ada juga yang membalas kebaikan itu dengan keburukan. Ini layaknya orang. Nah, kita termasuk yang mana? Yang bisa selalu membalas kebaikan orang dengan kebaikan, ya, atau kita biasa saja atau kita buruk. Nah, derajat yang tinggi itu akan dimiliki oleh orang-orang yang
merespon kebaikan dengan kebaikan. Nah, persoalannya kadang-kadang kita tidak mengenali kebaikan orang, ya, sehingga kita tidak bisa merespon dengan baik. Ya. Misalnya terhadap apa yang diberikan oleh orang, ya, apakah kita merespon setiap pemberian orang, ya, yang diberikan kepada kita, ya, baik berupa barang, berupa tenaga, pikiran, ya, kita sering menerima kebaikan dari saudara maupun sahabat-sahabat kita. Nah, ini respon yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menerima sesuatu dari saudara atau dari teman-teman kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Allah akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkarinya, sungguh azabku sangat keras. Jadi nampaknya ini telah menjadi sebuah rumus bahwa seseorang yang mensyukuri pemberian itu akan mendapatkan tambahan. Akan mendapatkan tambahan. Ini rumus yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bersyukur itu akan menghadirkan tambahan nikmat. Kufur itu akan menghadirkan azab yang pedih. Azabnya itu boleh jadi nikmatnya kemudian terputus. Ini yang kemudian ya dianggap sebagai sebuah rumus untuk memperluas rezeki. Ini bahkan Rhonda Byrne di dalam bukunya Secret ya, itu menyatakan bahwa orang kalau pengen kaya, pengen berkelimpahan, pengen hidup berkecukupan, itu salah satu rumusnya adalah terima kasih. Jadi mereka tidak mengenal kata kata syukur seperti ini, alhamdulillah ya. Nah, yang dikenal terima kasih. Pokoknya setiap menerima kebaikan itu terima kasih. Kebaikan apapun terima kasih. Nah, terima kasih ini menjadi kekuatan untuk menghadirkan ya kebaikan, menghadirkan rezeki yang lebih banyak. Ya, jadi kuncinya terima kasih. Nah, kita sebagai seorang Muslim mesti memahami bahwa ini adalah rumusan Allah atau ketentuan Allah tentang rizki, ya, rizki yang disyukuri itu akan bertambah-tambah. Nah, kalau tidak disyukuri, ya itu azab itu bisa berarti putus ya, azab itu bisa putus rezekinya. Ini kita bisa pahami. Persoalannya adalah Bapak Ibu sekalian, apakah kita mengenali yang kita terima dari orang lain? Kita tentu menerima dari orang tua kita, dari istri, dari suami, dari anak, dari teman-teman. Ya. Ini kadang-kadang banyak orang tidak mengenali. Kalau mengenali, kalau misalnya dapatnya sedikit, maka rasa syukurnya kurang. Nah, mungkin di dalam tata pergaulan Bapak Ibu sekalian ya, kalau misalnya kita menerima sesuatu ya dari orang lain ya, sebagai contoh misalnya kalau kita tidak bisa merespon dengan positif ya, misalnya ya kita datang ke seorang sahabat atau kita datang ke saudara kita ya, kita di situ membawa buah tangan oleh-oleh ya, oleh-oleh ya. Mungkin oleh-olehnya barang yang secara nilai ekonominya tidak terlalu tinggi ya.
mungkin hanya membawa sekedar apa namanya ikan asin atau apa gitu ya, kita sampaikan kepada saudara kita. Nah, bagaimana kalau kemudian ya, responnya itu negatif? Ya. Misalnya dibawakan ikan asin, responnya, waduh, kami sekeluarga itu nggak ada yang doyan ikan asin. Mungkin nggak kita akan membawa lagi nanti di lain kesempatan. Rasanya tidak mungkin. Ya. Ini kita tidak mensyukuri apa yang dibawa oleh teman kita. Ya. Ikan asin yang kecil. Dan banyak orang, Bapak sekalian, ketika menerima sedikit, itu kesyukurannya kurang. Misalnya, saya cuma menerima gaji kok cuma 1 juta. Orang lain kok menerima 2 juta. Padahal kemampuannya sama, yang dikerjakan sama, dia lebih banyak, saya kok sedikit. Nah, banyak orang yang kemudian tidak mensyukuri yang sedikit itu. Karena yang dilihat yang banyak, punya orang yang banyak. Nah, ketika punya orang banyak, saya sedikit, akhirnya yang ada apa? Kok cuman segini ya yang saya terima? Itu adalah ekspresi tidak bersyukur. Sehingga kemungkinan ya nanti hasilnya juga agak sulit untuk bertambah. Tetapi kalau kemudian yang sedikit itu kita alhamdulillah saya mendapatkan rezeki ini, ya mudah-mudahan rezeki yang dianggap sedikit tadi nanti berkah, bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya, bisa mencukupi kebutuhan kehidupan saya dan lain sebagainya. Nah, itu ekspresi syukur. Ya. Ekspresi kufurnya ya tadi kok cuman segini. Ya, ini ekspresi kufur. Ya, ini kadang-kadang dengan ekspresi seperti itu, ya kita sebenarnya sedang menolak rezeki yang lebih besar lagi yang diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, proses mengenali apa yang kita terima itu ternyata bukan proses yang mudah. Sehingga Allah menyatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan ternyata sedikit di antara hambaku ya yang pandai bersyukur ya, ini firman Allah ya. Sedikit. Karena apa? Banyak yang tidak mengenali nikmat yang Allah berikan buat kita sekalian. Nah, terhadap orang lain, ini kan kalau ajaran Nabi kita ya bahwa manusia yang baik itu adalah manusia yang anfa'uhum linnas, yang lebih banyak manfaatnya bagi orang lain. Nah, coba Bapak Ibu sekalian, kita evaluasi diri kita. Kita itu termasuk yang lebih banyak menerima atau lebih banyak memberi. Kalau kita banyak menerima daripada memberi, itu artinya kita belum menjadi khairun nas. Khairun nas itu harus lebih banyak memberi daripada menerima. Memang kita tidak mungkin untuk hanya memberi saja atau menerima saja. Pasti ada memberi, pasti ada menerima. Tapi manusia yang baik, ya, manusia yang baik itu harus banyak memberi dibandingkan menerima. Nah, misalnya kita di rumah terhadap orang tua kita, ya, terhadap orang tua kita lebih banyak menerima atau memberi. Bagi anak-anak misalnya, ya, yang masih kehidupannya masih ditanggung orang tua, misalnya, ya para mahasiswa, ini banyak mahasiswa, ya. Coba terhadap orang tua lebih banyak menerima atau lebih banyak memberi, ya. Hitung. Makan ditanggung orang tua, ya, pakaian orang tua, kuliah orang tua. Apa yang bisa diberikan kepada orang tua? Ya. Oh, ternyata baju yang nyuci orang tua. Ya. Apalagi yang diberikan kepada orang tua apa? Ada enggak misalnya pekerjaan-pekerjaan rumah yang juga dilakukan oleh para mahasiswa, ya, terhadap orang tuanya?
Jangan-jangan kamar yang ngurusi orang tuanya, ya. Urusan menghidupkan, mematikan lampu yang ngurusi orang tuanya, ya. Semua urusan orang tua, sehingga di situ anak terhadap orang tua, ya, itu sedikit sekali kemanfaatan yang dirasakan oleh orang tua. Sehingga dalam kondisi, ya, anak tidak memberikan sesuatu kepada orang tua, padahal menerima banyak, ya, tidak membantu pekerjaan rumahnya, ya, tidak makan juga yang nyuci orang tuanya. Nah, ini jangan-jangan ini sebagai yang yang diramalkan oleh Nabi kita menjadi tanda-tanda kiamat. Karena salah satu tanda-tanda kiamat itu adalah orang tua diperlakukan sebagai pembantu oleh anak-anaknya. Nah, ini jangan sampai ketika menjadi anak, ya, ini memperlakukan orang tuanya seperti pembantu, karena semua urusan pekerjaan orang tuanya dia tidak memberikan manfaat atau kurang memberikan manfaat kepada orang tua. Nah, ini sebagai seorang anak, ya. Nah, terhadap istri bagaimana? Wah, istri ini sudah banyak melakukan sesuatu, tapi banyak orang yang tidak mengenali kebaikan-kebaikan istri, ya. Kopi yang bikin istri, baju yang ngurusi istri, rumah tangga yang ngurusi istri, tapi para suami sering kurang bisa mengapresiasi. Nah, ini ya, kemudian apa yang diberikan suami, lebih banyak atau lebih sedikit, ya. Suami yang baik harus lebih banyak memberikan kepada istri daripada yang diterima. Sebaliknya, nanti istri terhadap suami juga demikian, sehingga berlomba-lomba di dalam memberikan, ya. Terhadap anak demikian juga, terhadap teman demikian juga. Pikiran kita membalas kebaikan itu harus dengan yang lebih baik, ya. Nah, ini ajaran Islam, ya, yang insya Allah dengan cara yang demikian, ya, maka kehidupan itu akan menjadi indah. Karena semuanya pengen memberikan yang lebih baik daripada yang diterima. Kita jarang ya mengidentifikasi apa saja yang kita terima. Yang diterima dari istri, yang diterima dari suami, yang diterima dari anak, yang diterima dari teman, kita identifikasi, kemudian kita rencanakan bahwa kita harus melakukan yang lebih baik daripada yang kita terima. Inilah salah satu makna khairun nas anfa'uhum linnas. Ini yang mesti kita lihat, ya. Kadang-kadang kita berpikir dalam kerangka yang global terhadap orang lain. Padahal ini juga kerangkanya terhadap keluarga kita, ya, terhadap teman-teman kita, ya. Kita menerima apa dari keluarga kita memberikan apa terhadap keluarga kita. Yang terbaik adalah yang lebih banyak memberinya dibandingkan menerima. Nah, silahkan diidentifikasi, ya, memberi dalam bentuk materi, dalam bentuk pikiran, dalam bentuk tenaga, ya. Ini bisa kita kalkulasikan sehingga kita itu termasuk lebih banyak penerima manfaat atau pemberi manfaat. Ketika masih banyak menjadi penerima, itu artinya kita belum khair, ya. Belum khair. Ya, yang khair kita mesti lebih banyak memberi dibandingkan dengan menerima. Inilah respon terhadap kebaikan, ya, yang semestinya kita lakukan. Nah, selanjutnya kadang-kadang kita juga mendapatkan sikap yang buruk dari teman-teman, ya, dari saudara. Ya. Boleh jadi seorang istri kena marah suaminya, ya. Boleh jadi, ya, teman kita itu sikapnya tidak menyenangkan buat kita, ya. Mungkin juga dengan pasangan hidup yang suasananya tidak nyaman, bisa dengan anak yang tidak ngikuti orang tua. Ini sesuatu yang buruk, ya, yang kita terima dari orang lain, ya. Ini bagaimana kita menyikapinya, ya. Kita membalas atau kita memaafkan.
Nah, ini kalau membalas itu orang biasa. Artinya marah dibalas dengan marah sehingga saling marah. Ya. Ghibah dibalas dengan ghibah. Ya. Kata-kata buruk dibalas dengan kata-kata buruk. Ya. Itu orang biasa. Ya. Kebanyakan orang begitu. Ya. Sehingga kehidupan ini ya selalu terjadi sering terjadi konflik. Tapi orang yang istimewa ya, ini adalah orang yang bisa memaafkan terhadap sesuatu yang tidak nyaman yang dia terima dari saudara-saudaranya, dari teman-temannya yang tidak nyaman itu dimaafkan. Dan itulah sebenarnya ajaran Islam. Silakan Bapak, Ibu baca Quran Surah Ali Imran ayat 133, 134 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi para muttaqin. Nah, dalam hal ini para muttaqin itu digambarkan sebagai mereka yang menafkahkan hartanya di kala mudah dan sulit. Pengendali kemarahan, artinya mampu mengendalikan kemarahan. Dan afina anin nas, pemaaf bagi manusia. Nah, ini terhadap sesuatu yang tidak nyaman yang kita terima dari orang lain, kalau kita bisa memaafkan, Masya Allah, ini ajaran yang luar biasa. Ya, memaafkan. Orang marah, kita maafkan. Orang memfitnah kita maafkan. Orang berbuat buruk kepada kita maafkan. Ternyata dengan memaafkan ini, ya, ini akan menimbulkan sikap diri yang memberikan kenyamanan. Coba Bapak sekalian, kalau kita menerima sikap buruk dan kita tidak terima, apa yang terjadi? Ya. Yang terjadi itu hati kita mesti gelisah, ya, mesti tidak nyaman, ya, tidak tenang. Ya. Sebaliknya kalau kita memaafkan, ya, hati tenang, hati tenang, ya, endorfinnya meningkat. Nah, kita sudah membahas endorfin ini berulang-ulang, ya. Orang kalau endorfinnya meningkat itu hidupnya akan bahagia. Nah, maka orang Jawa itu mempunyai filosofi, ya, atau mempunyai pitutur, ya, duweo ati segoro, ya, punyailah hati seperti lautan, ya. Hati seperti lautan, ya, itu artinya apa? Lautan itu kalau kita kasih garam 1 truk, ya, itu tidak akan menambah asin. Beda kalau hati kita itu hanya sebesar gelas. Ya. Sebesar gelas itu kasih 1 sendok garam, itu rasanya sudah asin, sudah tidak nyaman. Apa artinya? Artinya orang yang punya hati seluas lautan, itu kena sikap orang lain seperti apapun, itu tidak kemudian membuat dia itu berubah. Ya. Membuat dia itu kemudian menjadi emosional. Dongkol. Dongkol, nah, itu tidak menjadi dongkol, ya. Tidak boleh dongkol. Itu kalau harus lapang dada. Ya, itu kalau hatinya hanya kecil, ya, seluas sebesar gelas. Tapi kalau hati lautan, ya, difitnah, ya nggak apa-apalah, ya. Karena ternyata orang yang diperlakukan buruk oleh orang lain, ya, itu nanti, ya, di akhirat, ya, itu akan
diambil dosa-dosanya. Ya. Jadi kalau misalnya ya saya berlaku buruk kepada Bapak Ibu, ya, maka nanti dosa Bapak Ibu itu nanti saya ambil, ya. Sehingga itu apa? Membersihkan, ya. Jadi perilaku buruk orang lain yang kita sikapi dengan sabar itu akan membersihkan dosa-dosa kita dan akan apa? Secara duniawi responnya endorfinnya meningkat, kehidupan kita akan menjadi nyaman. Beda yang temperamental, ya. Kena tersinggung sedikit marah, ya. Nah, itu hatinya pasti gelisah, adrenalinnya meningkat. Orang yang adrenalinnya meningkat, ini berbagai macam jenis penyakit nanti akan datang. Ya. Jadi adrenalin itu kalau meningkat apa yang terjadi? Vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu pembuluh darahnya kemudian menyempit. Nah, kalau menyempitnya itu sering terus-menerus, jadilah penyakit hipertensi. Maka orang yang temperamental, ya, dia selalu mudah tersinggung, ya, selalu merespon negatif terhadap sikap orang lain, ya, maka kemungkinan penyakit yang paling sering vasokonstriksi tadi hipertensi. Ya, maka orang yang mudah marah, mudah tersinggung, biasanya penyakitnya adalah hipertensi. Ya. Ya, maka kita secara sosial itu sering mengatakan, ya, orang yang suka marah itu orang bludrek. Ya. Bludrek itu tekanan, ya, orang yang tekanan darah tinggi itu menjadi sering pemarah. Nah, memang pemarahan itu akan menimbulkan penyakit tekanan, itu salah satunya. Dengan berbagai macam jenis risikonya. Di antara risikonya ya kita tahu, ya, ada stroke, ada macam-macam, ya, dari penyakit hipertensi jantung dan lain sebagainya. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ya, sikap buruk teman, ya, tidak baik atau yang kita anggap kurang nyaman kita rasakan, itu Allah menuntunkan kita untuk memaafkan. Sehingga kita menjadi pemaaf. Jangan menunggu mereka minta maaf baru dimaafkan. Ya. Awas kalau tidak minta maaf, ya. Nah, itu kata-kata bukan mutakin, ya. Kata-kata bukan mutakin. Tetapi kalau mutakin, orang belum minta maaf sudah kita maafkan. Orang, ya, meskipun dia tidak minta maaf, kita juga sudah maafkan. Ya, jadi nggak terlalu kita hiraukan, dipikirkan, ya, bagaimana sikap orang kepada kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua ini akan menjadi orang-orang yang mampu merespon positif apapun sikap teman saudara kita, sehingga kita seperti digambarkan oleh Allah tadi. Demikian Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti Pak Kiai Agus Kusnadi akan mempertajam apa yang kita sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.